Nanti sesekali lihat saya. Nanti mungkin reminder bawa ke kamera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat Tribuners dimanapun Anda berada. Salam sejahtera bagi kita semua. Senang sekali berjumpa lagi bersama saya Fiorina Jiretno dalam program kita di pagi hari ini menuju siang hari. Ada program Bincang Kota edisi Senin 9 Desember 2024. Dan tentunya masih di awal bulan untuk menuju akhir tahun. Senantiasa kita akan membagikan informasi yang juga bisa menjadi edukasi bagi kita semua. Dan mungkin nantinya di sepanjang perjalanan kita untuk menggali informasi dari narasumber kita yang sudah hadir di studio Tribun Timur juga, mungkin bisa jadi inspirasi bagi Tribuners dimanapun Anda berada. Untuk itu sudah hadir bersama Vio di studio Tribun Timur ada Bapak Nurhak Alamsyah ST selaku Kabid Perumahan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar. Dan kali ini kita akan bahas tema kita juga cukup menarik. Mungkin biasanya kita melihat informasi-informasi yang ada tapi kurang mendalam. Nah, kali ini lebih spesifik karena kita akan membahas tajuk kita bagaimana standar pelayanan minimal bidang perumahan di Kota Makassar. Tentu menjadi pertanyaan besar, apa sih SPM itu atau standar pelayanan minimal di bidang perumahan? Dan izinkan saya langsung menyapa narasumber kita. Selamat pagi Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Dan kita dapat kabar nih Pak, mungkin izin berkenalan juga bagi Tribuners ketahui juga bersama Pak Nurhak Alamsyah ST. Ini biasa disapa dengan Pak Doni, Pak ya. Izin menyapa Pak Doni juga Pak. Oke, baik Pak. Lantas bagaimana kabar Pak Doni? Alhamdulillah baik. Iya, optimis ya Pak, pagi hari hingga selesainya hari. Optimis selalu. Baik. Ya, lantas mungkin dengan rekan-rekan di bidang perumahan dan kawasan permukiman seperti apa Pak kesibukannya? Ya, setiap hari menjalankan rutinitas. Baik. Terkait perumahan, selebihnya ya melakukan beberapa observasi lapangan dan beberapa inovasi. Inovasi. Oke, nanti kita akan gali lebih dalam. Namun mungkin kita mau dengar juga sapaan dari Pak Doni nih kepada Tribuners untuk senantiasa menyaksikan hingga tayangan ini selesai, Pak. Silakan. Ya, terima kasih Mbak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Tribuners, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Pada hari ini, alhamdulillah kita bisa bersama-sama untuk memberikan informasi penjelasan terkait SPM bidang perumahan. Terima kasih. Baik, iya. Dan untuk mengawali perbincangan kita pada hari ini tentunya ada pertanyaan-pertanyaan dasar Pak ya. Menyoal seorang kabid dari Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Pak. Itu biasanya menjalankan aktivitas apa saja sih seorang kabid nih Pak ya? Bukan bersama rekannya nih. Boleh dibantu Pak untuk menjelaskan kepada kami? Sebenarnya kalau dari jabatan dari kepala bidang itu sebenarnya sudah ada ketentuan terkait pelaksanaan tugas sesuai perwali. Jadi memang harus setidaknya dia kan berada di level menengah antara bawahan dengan kepala dinas. Makanya lebih banyak terkait bagaimana sinergitas teamwork, monitoring, evaluasi, dan bagaimana menjalankan program-program dinas khususnya bidang perumahan bisa langsung diterapkan ke masyarakat dan langsung memberikan manfaat atau dampak bagi masyarakat. Baik. Ya. Untuk dari kita bahasnya standar pelayanan minimal di bidang perumahan Pak. Boleh bantu kami mungkin indikatornya meliputi apa saja? Jadi kalau kita membahas SPM bidang perumahan harus berdasarkan regulasi yang ada. Jadi regulasinya itu ada beberapa macam yang diurut kalau kita dari peraturan pemerintah nomor 65 tahun 2005 mengenai pedoman dan penyusunan SPM. Terus yang kedua PP
nomor 2 tahun 2018 terkait mutu dan jenis pelayanan SPM itu sendiri, dan ketiga Permendagri nomor 59 tahun 2021 terkait bagaimana penerapan SPM di pemerintah daerah. Nah, yang dipakai saat ini yaitu Permen PU nomor 13 tahun 2023. Baik. Terkait standar teknis pelayanan, standar pelayanan minimal bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat. Nah, untuk bidang perumahan rakyat itu sendiri terdiri atas 2 SPM. Jenisnya. Yang pertama yaitu mengenai rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana. Kedua adalah fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program pemerintah oleh pemerintah daerah. Itu sih. Jadi 2 ini adalah mungkin yang pertama tadi rehabilitasi dari adanya bencana alam, kemudian bagaimana adanya relokasi dari program pemerintah daerah. Program pemerintah daerah. Mungkin kalau berbicara dari waktu kerjanya Pak Doni nih, itu kan dimulai pada Januari 2024 yang lalu. Betul. Ya Pak? Iya, boleh dibantu kami hingga saat ini akhir tahun 2024 total ada berapa mungkin persentase lah istilahnya dari 2 tugas yang dimana SPM ini ada relokasi dan juga rehabilitasi, Pak. Ada berapa nih persentasenya yang harus dikerjakan? Sebenarnya filosofinya kita tidak minta ada bencana terjadi di Kota Makassar. Kan? Nah, alhamdulillah saat ini berkat Allah Subhanahu Wa Taala, Kota Makassar tidak terkena bencana. Karena kebanyakan yang tanda kutip masyarakat bilang bencana itu kebakaran, itu sebenarnya kategorinya bukan bencana. Benar. Karena kelalaian kan. Kecuali manusia sendiri, Pak. Kecuali bencananya satu kelurahan, kebakarannya itu bisa jadi. Baik. Makanya pada saat saya diamanahkan untuk menduduki jabatan bidang perumahan, yang notabene anggaran yang dikasih itu hanya 478 juta sekian. Baik. Kebanyakan hanya untuk gaji, Mbak. Jadi saya harus berpikir bagaimana mendrive sumber daya yang ada untuk bisa menjalankan SPM ini walaupun dengan anggaran yang terbatas. Benar. Saya berkonsultasi dengan pusat, bagaimana kalau daerah kita tidak berpotensi menjadi daerah yang rawan bencana. Nah, dari pusat minta kita jalankan aja pengumpulan datanya, Pak. Menjalankan pengumpulan data baseline, merekapitulasi data baseline. Baik. Nah, pada saat saya duduk itu data baseline sebenarnya sudah ada, tapi masih sifatnya manual. Jadi kalau kita mau update pun sangat susah kan, masih manual diketik pakai Excel kan, dan belum semua mengcover untuk satu Kota Makassar. Makanya data baseline yang saya maksud ini adalah pengumpulan data rumah sewa Kota Makassar. Rumah sewa? Ya, itu pun menjadi inovasi saya pada saat pendidikan Natpim 3 baru-baru. Jadi kenapa harus ada rumah sewa? Karena dari skema jenis pelayanan nantinya, yang pertama adalah rehabilitasi, kedua pemugaran kembali apabila rumah terkena bencana kan, ketiga adalah permukiman kembali, keempat adalah bantuan uang sewa bagi masyarakat yang terkena dampak. Nah, bantuan uang sewa ini kan kita perlu data rumah sewa sekitar Kota Makassar, dan sampai saat ini pun data rumah sewa di Kota Makassar kan belum ada. Yang orang bilang rumah kos kan. Nah, kalau bahasa regulasinya itu nggak ada rumah kos, rumah sewa. Rumah sewa. Rumah sewa itu terdiri dari rumah sewa yang dikelola oleh pemerintah daerah ataupun rumah sewa yang dikelola oleh masyarakat pada umumnya atau komersil. Kalau rumah sewa ini kelola masyarakat pemerintah daerah kan rusunawa, rumah susun sewa. Terus kalau rumah sewa yang dikelola masyarakat itu guest house, rumah kos. Wisma juga termasuk? Wisma, kalau itu wisma kalau saya termasuk hotel dia. Ini rumah sewa ini yang disewakan sebenarnya minimal per bulan kan, ya bukan per hari. Ya. Jadi kategori ini yang kita kumpul datanya. Kenapa hanya ini? Karena pengumpulan data berikutnya pada saat sebenarnya terjadi bencana.
Jadi paham. ya berapa rumah yang terkena bencana, kedua berapa masyarakat yang terkena dampak. Jadi bicara mengenai SPM bidang perumahan, perumahan baru bisa melaksanakan secara real SPM-nya itu pada saat terjadi bencana, bukan pada saat sebelum bencana. Jadi pada saat terjadi bencana baru SPM bidang perumahan berlaku. Itu pun harus ada SK kepala daerah yang dikeluarkan bahwa ini bencana. Jadi kalau tidak ada SK kepala daerah terkait bahwa masyarakat Makassar itu bukan bencana, berarti belum bisa bidang perumahan bergerak. Ya. Berarti di awal tadi yang seperti disampaikan Pak Doni, kebanyakan masyarakat itu melaporkan bahwa ada bencana kebakaran. Ya. Dan hal itu yang tidak bisa ditanggung ya Pak oleh pemerintah? Belum bisa, itu tidak masuk di domain SPM-nya bidang perumahan. Jadi kita udah jelaskan dan saya sudah surati semua kelurahan dan kecamatan bahwa saat ini kita berikan informasi terkait regulasi karena mohon maaf sebelumnya itu perumahan turun tangan kalau ada kebakaran. Sebelumnya sebelum saya masuk di situ kan. Karena mungkin informasi ini kan aturannya baru 2003 kan terbit Permen PU. Tapi 2003, Permen PU nomor 13. Tapi saya udah jelaskan bahwa ini melanggar kalau perumahan bergerak terkait kebakaran dan itu pun tidak ada SK bahwa ini bencana. Jadi mungkin yang lebih bergerak itu Dinas Sosial atau BPBD. Ya. Oke. Jadi memang banyak masukan. Kemudian Pak Doni juga yang memberi masukan bahwa ini tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Itu akan jadi temuan pada saat kita bantu, Mbak. Karena sudah tidak sesuai dengan regulasi yang ada. Kan? Siap. Berarti tantangan terbesar kalau bisa di garis bawahi dari yang disampaikan Pak Doni adalah bagaimana pemahaman masyarakat ya hingga saat sosial. Ini kondisi sosialnya itu juga masih tumpang tindih Pak. Mereka mengharapkan ada bantuan dari pemerintah setempat, sedangkan regulasi tidak sesuai dengan hal tersebut. Dan tantangan terbesar juga di anggaran pastinya Pak. Sudah pasti. Lantas mungkin hingga saat ini berarti tidak ada ya di tahun 2024 ini kita berharapnya tidak ada bencana Pak yang bisa menjadi bagaimana lah pengeluaran tambahan lagi setelah dari Disperkim sendiri khususnya di bidang Bapak nih. Jadi sebenarnya saya kalau dikasih anggaran kita kelola, kalau nggak dikasih ya bagaimana kita berpikir kan? Jadi pemimpin itu belum tentu banyak anggaran kita bisa bergerak kan? Bagaimana memanfaatkan atau mendrive sumber daya yang ada baik dari manusia maupun non manusia bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan pemerintah kota dan mendukung visi misi Wali Kota Makassar. Berarti kalau kami tanya mengenai pencapaian dari Kota Makassar sendiri dari adanya SPM ini belum ada data yang bisa disampaikan Pak? Bisa. Itu datanya real time. Jadi kenapa saya bilang real time? Saya gunakan sistem informasi geografis. Jadi Mbak kalau buka web GIS-nya bisa tahu kondisi titik-titik rumah sewa di Kota Makassar itu yang mana. Jadi isinya nama rumah sewanya siapa, nama yang punya siapa, berapa kamarnya, terus titik koordinatnya di mana, jenisnya apa rumah sewanya, terus dia sewanya per bulan, apakah per tahun. Itu bisa diakses di mana Pak tadi? Bisa nanti saya siapkan ininya, linknya. Linknya. Iya. Jadi mungkin bagi Tribuners yang mau mencari tahu juga Pak ya mengenai bagaimana data-data hasil kerja dari bidang Pak Doni sendiri itu langsung nanti kami tayangkan juga di caption kami di deskripsi tayangan ini. Baik, lantas mungkin ada juga pertanyaan penting Pak, bahwa apakah mungkin Anda sendiri merasa bahwa standar pelayanan minimal di sektor perumahan yang ditetapkan oleh pemerintah saat ini sudah realistis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat di Kota Makassar nih Pak? Kalau iya mengapa dan kalau tidak mengapa juga nih Pak? Kalau kita bicara skala nasional sih belum saatnya saya yang berbicara kan karena ada yang lebih layak. Tapi kalau bicara skala Kota Makassar dengan adanya data baseline ini pemenuhan SPM sebenarnya sudah dipenuhi karena memang regulasinya begitu. Karena memang ini Makassar bukan merupakan daerah yang rawan bencana, makanya pemenuhan SPM sudah memenuhi target. Cuma ada beberapa kendala mungkin yang dihadapi teman-teman atau dinas atau khususnya bidang perumahan pada saat pendataan
yang punya rumah kos kan kaget, Pak, rumah sewa kaget. Iya. Ini mau di apa? Mau disidak, mau di apa kan? Karena tanda kutip dia kiranya kita seperti Satpol PP kan, yang ingin menelisik siapa penghuninya, siapa sih. Tapi kita jelaskan pelan-pelan ini sebenarnya untuk pemenuhan SPM bidang perumahan. Apabila terjadi bencana, jalan solusi terdekat kita relokasi masyarakat yang terkena dampak di sekitar lokasi untuk bisa menghuni rumah sewa dengan memberikan bantuan 3 bulan gratis kan. Jadi pemerintah menyiapkan 3 bulan secara gratis bantuan uang sewa. Iya. Oh, paham. Ya, itu SPM-nya. Oke. Jadi relokasi yang dimaksud ini adalah tadi misalnya ada satu bencana, rehabilitasinya itu adalah pembangunan ulang. Jadi atau seperti apa, Pak? Ya, jadi masyarakat itu ditawarin. Oke, ditawarkan. Diberikan penawaran. Iya. Anda mau direhabilitasi. Oke. Anda mau dipugar kembali. Anda mau dimukimkan kembali. Mukimkan kembali artinya kemungkinan dipindah ke area lain yang lebih layak, atau ingin diberikan bantuan rumah sewa. Sementara dia memperbaiki rumahnya sendiri, diberikan bantuan rumah sewa selama 3 bulan. Dan biasanya pilihan terbesar dari masyarakat? Ini kita yang belum tahu karena pada saat saya duduk kan belum terjadi bencana kan. Dan kita berharap tidak berulang. Kemungkinan kultur yang ada di Kota Makassar kan dia tidak mau meninggalkan, Mbak, meninggalkan lokasi yang terjadi tempat dia bermukim. Cuma kan ada beberapa kondisi kalau kita melihat daerah lain yang terkena bencana seperti Padang dulu gempa, itu kan sudah rata. Sudah pasti dia tidak bisa bermukim di situ. Itu pasti alternatif, jalan terakhir pasti dia mau diberikan tempat tinggal yang layak sementara untuk bisa dia benahi rumahnya kembali kan. Iya. Lantas mungkin dari bidangnya Pak Doni sendiri, apa langkah yang diambil jika target SPM itu tidak memenuhi yang seharusnya nih, Pak? Jelas kalau tidak memenuhi, saya selaku kepala bidang perumahan berarti ada penurunan kinerja kan. Makanya saya tanya kemarin di pusat, apa standarisasi saya sudah melakukan pemenuhan SPM kalau tidak terjadi bencana. Makanya itu tadi pengumpulan data. Data rumah sewa. Jadi itu alhamdulillah sudah diberikan pengakuan dari pusat bahwa ini kegiatan pertama kalinya yang ada di Indonesia. Jadi saya dijadikan pilot project dari Balai bahwa Makassar sudah melakukan pendataan rumah sewa secara dini tanpa ada instruksi sebelumnya. Jadi termasuk inovasi itu pun bisa diakses untuk semua Makassar, untuk semua masyarakat maupun secara umum oleh Indonesia sendiri kan. Untuk Makassar saya bisa diklik aja linknya udah ketahuan titik-titiknya. Jadi sebenarnya bisa dimanfaatkan selain untuk pemenuhan SPM, kalau ada keluarganya yang mau datang ke Makassar mau tahu titik rumah kontrak cari kos mungkin Pak. Ya, berarti kalau misalnya pilot project-nya Pak Doni ini diambil alih mungkin, atau mungkin dijadikan inspirasi lah kita sebutnya ya. Pak Doni tidak masalah? Tidak ada masalah kalau memang untuk untuk kepentingan masyarakat kan. Ini kan salah satu amal jariah bagi kita. Baik. Jadi inovasi lainnya? Ini non APBD. Saya hanya berdayakan internal tim teknis bidang perumahan untuk bisa bergerak, karena keterbatasan kami itu pun hanya 3 kelurahan, 3 kecamatan. 3 kecamatan. Kecamatan apa saja, Pak? Biringkanaya, Taman Ria, dan Manggala. Daerah-daerah sini belum ya, Pak? Nanti selanjutnya kita bertahap. Terus ini tim saya untuk tiap bulannya nanti mendata. Sambil kita memberikan edukasi, transfer knowledge kepada pemerintah setempat, kelurahan untuk bisa mengupdate sendiri. Jadi bukan dinas lagi mandiri nanti mengupdate mandiri. Karena gampang kok melalui Google Form, langsung terkonek ke by database lainnya, langsung terkonek ke WebGIS. Jadi Mbak ke lapangan foto, tulis koordinat, tulis pengisian Google Form-nya udah terinput datanya. Dan pengerjaan 3 kecamatan ini butuh waktu berapa lama, Pak?
Kemarin kita laksanakan hanya sekitaran 4-5 bulan. 4-5 bulan, ya. Oke. Selanjutnya kita merekapitulasi data karena ini kan baru. Baru saya bikin buat sistem begini, jadi kita trial and error, bagaimana errornya, kita perbaiki, kita sempurnakan supaya bisa dipakai di kelurahan masing-masing. Benar, Oke. Jadi selama hampir 10 bulan menjabat sebagai Kabid nih Pak, inovasi lainnya selain tadi ada pengintegrasian data-data nih Pak. Betul. Ada apa lagi nih Pak? Kita pengen tahu nih. Sebenarnya inovasi yang saya mau lakukan itu lebih sangat lebih dari satu sebenarnya. Cuma kita bertahap kan Mbak. Jangan sampai inovasi yang dilakukan juga tidak bermanfaat untuk kepentingan dinas ataupun untuk kepentingan masyarakat secara umumnya. Jadi untuk selanjutnya mungkin saya akan melakukan pendataan rumah. Rumah itu sendiri kan belum ada yang datanya kan? Iya. Satu kota Mbak tahu kan jumlah rumah berapa? Kan nggak tahu. Belum, Pak. Saya aja duduk di bidang perumahan tidak tahu. Makanya itu kekurangan itu yang saya ingin masukkan sebagai inovasi berikutnya. Kok Anda ditugaskan di bidang perumahan tidak tahu pertanyaan berapa jumlah rumah di Kota Makassar kan? Pernah ditanyakan Pak? Pastilah. Tapi saya baru dulu, saya kan tidak punya data. Jadi kita bicara juga mau bicara data abal-abal kan tidak mungkin Mbak kan. Jadi nanti berikutnya saya akan melakukan pendataan rumah dan rumah layak huni itu sendiri. Karena itu sangat bermanfaat nantinya untuk bagaimana kita memberikan pemenuhan kebutuhan dasar terkait rumah layak huni. Kenapa saya bicara itu? Sekarang kan lagi digaungkan oleh Pak Menteri terkait 3 juta rumah. Iya. 2 jutanya untuk pedesaan, 1 jutanya untuk kota. Kenapa harus ada itu program? Karena data backlog yang ada di Kota Makassar itu di Sulawesi Selatan itu 400.000 sekian. Di Makassar itu 95.000. Sedikit saya berikan penjelasan, mungkin kan secara umum orang belum tahu itu backlog. Jadi backlog itu kebutuhan rumah. Jadi ceritanya ini ada kakak, kartu keluarganya ada, tapi tidak punya rumah. Iya, paham. Jadi ada satu selisih. rumah, jadi umpama satu rumah terdiri dari berapa kakak, ya. Mbak, kita sudah berkeluarga ceritanya kan, tapi masih tinggal di mertua atau di orang tua sendiri, itu kan satu backlog dia namanya. Jadi kalau Kota Makassar itu 95.000 backlognya yang dibutuhkan. Nah, kalau kita kalkulasi 1 hektar itu kemungkinan 70 rumah kan. Jadi dia butuh Makassar itu 1.300 hektar untuk bisa mengatasi backlognya. Jadi dengan adanya data rumah layak huni, kita tahu kan bahwa sekian rumah layak huni, sekian yang hanya tinggal. Berarti backlog Kota Makassar itu berkurang apa enggak? Kalau enggak berkurang, berarti perlu adanya kerjasama antara stakeholder dari kota sendiri selaku kebijakan dan regulator, kedua dari pengusaha kan, untuk bisa kita berkolaborasi. Apa sih kendalanya Bapak membuat perumahan di Kota Makassar? Ribet Pak izinnya, ribet pengesahan plan-nya, terus saya tidak dapat fasilitas untuk bisa membangun rumah dengan layak. Itu semua yang dibicarakan nantinya dengan adanya data itu. Paham. Data rumah layak huni ya Pak? Dan itu nanti misalnya lebih lengkap lagi berapa jumlah kepala keluarga yang tinggal dalam satu rumah, dan bisa ada bagaimana perencanaan lebih lanjut agar program prioritas dari Presiden Republik Indonesia ini bisa terrealisasi. Tapi optimis nggak Pak di Kota Makassar sendiri? Apalagi kan melihat lahan kayaknya udah kurang nih Pak. Ya, kita akui sebenarnya bukan kurang di Kota Makassar. Kalau kita lihat pola ruang sama plotting pemetaan yang ada di Kota Makassar. Jadi yang benarnya apa nih Pak? Bukan kurang? Harganya yang mahal. Harganya yang mahal. Coba aja tanya pengusaha Pak, developer. Bukan lahannya yang kurang. Lahan terbuka masih banyak. Cuma harganya yang minta ampun. Atau mungkin ada mafia Pak, mafia tanah. Kurang tahu. Makanya diarahkan kita ini kan sudah vertical housing. Untuk bisa mengatasi naiknya harga tanah yang signifikan.
Jadi diminta para pengusaha untuk bisa membantu masyarakat yang berpenghasilan rendah itu buat vertical housing seperti rumah susun rusunawa milik. Gitu ya Pak? Bukan rusunawa, beda lagi. Rumah susun milik seperti apartemen. I see, Apartemen kan bukan untuk masyarakat berpenghasilan rendah. Kalau di Surabaya, di Jakarta kan sudah banyak rusunami. Kita buat vertical housing untuk bisa masyarakat berpenghasilan rendah tinggal di situ. Kenapa diarahkan ke situ? Ini masyarakat Kota Makassar kan tidak semua menikmati lahan yang potensinya bisa terjadi bencana di situ. Seperti di pinggir sungai. Itu kan sebenarnya kalau kita lihat asal usulnya itu tanah kan belum tentu milik mereka. Karena tidak mungkin di bantaran sungai itu ada kepemilikan di situ kan, hampir-hampir. Kalaupun ada, saya belum tahu bagaimana caranya mereka dapat hak miliknya. Jadi itu yang nantinya kita mungkin relokasi, minta dia tinggal di rusun, berbahaya kalau tinggal di sekitar sungai atau pesisir mungkin Pak ya. Di bawah tegangan tinggi kan, terus di bawah di dekat daerah sempadan pantai, itu kan berbahaya semua. Berarti hingga saat ini kan kalau dari masyarakatnya sendiri yang mau diajak nih, kalau misalnya nanti ada satu gedung baru yang akan dibuat nih Pak ya. Lantas hingga saat ini koordinasi antara pemerintah daerah khususnya Kota Makassar, kemudian dengan pemerintah pusat atau juga bahkan developer untuk tema kita hari ini belum ada Pak? Atau mungkin untuk developer nih, kalau tadi pemerintah pusat kan ada peraturan, kebijakan. Kalau untuk developer berarti sampai saat ini belum ada komunikasi ya Pak? Alhamdulillah nanti kita udah komunikasi secara by lisan. Cuma nanti mungkin di awal tahun ini saya adakan FGD untuk bisa saya melihat atau merangkum apa-apa kesulitan developer untuk mengembangkan perumahan bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang ada di Kota Makassar. Jadi kita nantinya duduk bareng. Sebenarnya kita ini di Kota Makassar masih bisa memenuhi kebutuhan rumah, tetapi kan harga Pak. Ya kan harganya untuk rumah subsidi kalau tidak salah 170 jutaan. Itu kan sangat-sangat mustahil developer bisa menjual rumah dengan harga begitu. Nah, kalau di aturan kan 3 kali dari rumah subsidi itu masih rumah sederhana. Jadi kalau saya hitung 3 kali dari 170 kan sudah 500 sekian. 510 sekian. Jadi kita minta pengembang kalau bisa membangun rumah dengan range harga antara 300 sampai 500. Ini pasti banyak ini yang ingin peminatnya. Karena mungkin secara penghasilan dia bisa mengcover untuk itu. Tapi dia masih tergolong masyarakat berpenghasilan rendah. Karena masyarakat berpenghasilan rendah itu kalau tidak salah ya, kalau dulu aturannya kan 4 juta sekian. Kalau sekarang 7 juta kalau tidak salah untuk skala kota. Jadi ini bisa masuk di kelompok situ kan kalau dengan adanya pembangunan rumah. Tetapi ya bagaimana caranya kita berikan dia insentif bagi developer, mungkin bebas BPHTB, diskon PBG, perizinan. Nah, mungkin itu bisa bisa mengurangi harga rumahnya nantinya. Nah, jadi pemerintah harus hadir untuk di situ. Kan maksudnya banyak juga masyarakat yang berharap bantuan dari pemerintah nih, mungkin dari segi pengurangan harga dan sebagainya. Lantas mungkin bagaimana dari pemerintah sendiri nih Pak? Ini kembali ke pemerintah lagi. Pemerintah kota sendiri bagaimana meyakinkan masyarakat dengan keterbatasan anggaran, kita sebutnya seperti itu ya, keterbatasan anggaran dengan kualitas yang akan dibangun nih dari satu perumahan Pak? Makanya pemerintah harus hadir dengan regulasinya, dengan kebijakannya. Anda mau menginginkan rumah yang layak, secara struktur aman, sehat dan nyaman, tetapi tidak mengeluarkan anggaran yang begitu besar. Karena mohon maaf, informasi yang saya terima dari pihak developer itu kan banyak dana-dana non budgeter atau yang tidak bisa diskalakan kan, tidak bisa diprediksi bahwa nanti sekian biaya yang mengurangi harga rumah.
Nah, jadi pemerintah hadir di situ untuk bisa bicara face to face ke pengusaha. Kenapa saya bicara? Bukan memihak kepentingan pengusaha ini, tetapi kan dengan adanya rumah murah yang developer jual, itu kan membantu masyarakat Kota Makassar. Dengan harga 400 juta kalau di daerah pusat kota, hampir-hampir kan sudah tidak ada kan, Pak. Nah, jadi kan kita hadirkan dengan harga rumah begitu, walaupun di Kota Makassar kan untuk skala luas lahan 1 hektar ke atas itu sangat susah. Nah, mungkin yang di bawah 1 hektar secara spot-spot, tapi beberapa titik. Tapi kalau misalnya hingga saat ini Pak Doni sendiri melihat apakah mungkin tingkat keinginan masyarakat untuk bisa memiliki suatu pemukiman itu meningkat signifikankah dari tahun sebelumnya? Meningkat. Oke. Kalau saya survei meningkat, Pak. Cuma harga rumahnya. Harga rumahnya lagi. Harga rumahnya itu kan di range-nya 500 sampai 700 kalau kita lihat. Itu sudah orang tertentu kan yang bisa beli. Tetapi kalau kita jual di range di bawah 500, wah sangat banyak yang mau. Berarti untuk itu adakah mungkin wejangan yang mau disampaikan Pak Doni nih kepada masyarakat? Apakah mungkin menurunkan standarnya atau seperti apa? Kalau menurunkan standarnya itu sudah pasti tidak bisa. Okay. Karena di SNI, Standar Nasional Indonesia, itu sudah ada aturan bahwa standar rumah layak itu berapa. Salah satunya persyaratannya itu harus 1 orang itu ruang geraknya kan 9 meter persegi. Jadi kalau dia 4 orang, 9 kali 4 berarti dia 36. Sudah tipe 36. Kan? Jadi tipe 36 itu layaknya dihuni oleh 4 orang. Oh, ada seperti itu, Pak? Iya, sudah aturannya yang gitu. Jadi aturan rumah standar yang layak itu kecukupan ruang. Kecukupan ruang itu tadi yang 9 meter persegi. Kedua, secara struktur dia andal. Andal artinya secara kondisi konstruksi dia aman. Mungkin juga aman. Terus secara sanitasi dia sehat. Sehat, ada ventilasi. Itu aja. Cukup dari itu. 3 itu aja sudah memenuhi syarat dari standar rumah sehat. Tapi kalau untuk pembangunan seperti itu juga mungkin ini ada sedikit banyaknya korelasi antara bidangnya Pak Doni nih. Misalnya kan pembangunan perumahan kita sebutnya pada saat adanya rehabilitasi dan relokasi. Ini kan ada dampak lingkungan juga yang harus diperhatikan. Terus anggaran yang terbatas. Kemudian masyarakat ingin kualitas yang baik. Bagaimana Pak menjawab hal ini semua? Sebenarnya dari permintaan masyarakat itu pasti tidak ada yang ideal kan. Nah, tidak ada yang sempurna untuk bisa memberikan solusi bahwa menghadirkan rumah layak itu murah, sudah murah, nyaman, sehat, itu pasti tidak ada yang ideal 100%. Tetapi bagaimana kita meminimalisir kekurangan-kekurangan yang ada dengan memantau, dengan memonitoring setiap perkembangan yang ada di kota. Kan dinamis Kota Makassar kan. Bagaimana trennya, trennya dengan berkolaborasi. Sebenarnya tidak bisa dinas perumahan sendiri. Di Kementerian Perumahan saja ada terbit SKB 3 menteri kan, dari Kemendagri, dari Menteri Perumahan itu sendiri, satunya menteri apa saya lupa. Itu kan bagaimana dia berkolaborasi untuk bisa menghadirkan 3 juta rumah nantinya supaya menekan harga rumah kan. Malah saya dengar ini gratis. Ya, tapi untuk masyarakat berpenghasilan rendah dengan kondisi bahwa rumah yang dia huni saat ini tuh sudah tidak layak. Tidak layak dari sisi konstruksi dan tidak aman dari sisi bencana. Jadi itu mungkin yang dipindahkan sementara ke sama untuk ASN dan TNI kan. Berarti sekali lagi masalah pendataan ya Pak? Iya, makanya pemerintah daerah diminta menyiapkan data potensi masyarakat yang bisa bisa memperoleh rumah itu nantinya. Kalau untuk daerah yang pemukimannya masih masuk dalam daerah kumuh Pak, hingga saat ini, apakah mungkin potensi dari kita sebutnya mungkin banjir juga merupakan salah satu potensi bencana alam ya Pak? Ya. Bagaimana di Kota Makassar sendiri? Kalau banjir di Kota Makassar sebenarnya kan masih perlu
tinjau ulang apa ini banjir atau genangan kan. Karena ada standar notifikasinya bahwa ini banjir, ada itu ini genangan. Nah itu kalau memang kondisinya banjir, karena memang ada beberapa titik yang tiap tahun di Kota Makassar itu langganan banjir. Itu bisa jadi dengan skema itu. Di pemugaran kembali atau dimukimkan kembali atau disuruh tinggal di Rusunawa. Pemerintah mungkin membebaskan lahan yang itu tadi untuk jadi RTH. Tapi menarik juga dari jawaban Pak Doni tadi bahwa kultur orang Makassar itu biasanya tidak mau pindah dari suatu tempat itu. Tidak mau. Padahal sanitasinya mungkin buruk ya Pak di sana. Iya, habis banjir kan biasa dia tinggal lagi makan. Ya itulah harus diberikan penjelasan yang konkret sama kalau dia tinggal di tempat yang baru bagaimana dari sisi transportasinya, dari sisi sosial, dari sisi livelihoodnya kan, bagaimana dia cari pekerjaan, apakah susah tidak, aksesnya nantinya harusnya diberikan memang penjelasan bahwa ini semua dimungkinkan untuk dimudahkan. Dan itu menjadi tugas dari Disperkim sendiri Pak? Tidak semua dinas perumahan. Jadi mungkin mau menggandeng siapa Pak yang bisa diajak kerjasama untuk bagaimana menjelaskan hal tersebut? Bicara perumahan itu sebenarnya ada pokjanya, kelompok kerjanya. Jadi melibatkan beberapa dinas nantinya. Kalau kita mau tuntaskan masalah-masalah di perumahan, tetapi tidak ada ego sektoral di sini. Harus memang melibatkan kolaborasi, melibatkan pentahelix kan, melibatkan beberapa elemen yang ada berkecimpung terkait mengurusi perumahan. Itu harus kita sama-sama membicarakan dan sama-sama saling memberikan solusi yang menguntungkan, bukan yang merugikan. Kalau yang merugikan pasti orang nggak mau jalan, kan? Menguntungkan dengan sebesar-besarnya bahwa sebenarnya tidak butuh kita tangani dulu satu kota. Untuk beberapa spot dulu kita bagaimana membenahi supaya ada dampak yang terjadi bahwa ini loh. Dengan adanya kolaborasi ini, dengan adanya solusi ini, kita bisa tangani perumahan kumuh yang ada di sini. Tapi kalau bicara kumuh sebenarnya saya tidak bisa. Bukan saya tidak bisa menjelaskan, ada bidangnya sendiri kan. Benar, ada bidangnya sendiri. Kalau bicara kumuh ada bidangnya sendiri, tapi bagaimana kita membantu dengan melibatkan beberapa stakeholder supaya bisa menangani kumuh secara menyeluruh. Iya, jadi sekali lagi bukan hanya satu bidang saja yang bertanggung jawab gitu ya Pak. Tentu ada sentuhan juga dari bidangnya Pak Doni gitu. Pak, sebelum kita ke closing statement Pak, ini perlu kita highlight juga mungkin mengenai kriteria masyarakat yang berhak mendapatkan pelayanan dari istilahnya singkatan dari SPM ini Pak, standar minimal pelayanan, standar pelayanan minimal dari bidang perumahan sendiri. Kira-kira selain mungkin masyarakat yang tertimpa bencana atau insiden peristiwa yang tidak diharapkan, kriteria lainnya seperti apa Pak? Selain masyarakat yang terkena bencana, kedua adalah masyarakat yang berada di daerah yang rawan bencana dan daerah yang potensi terjadi bencana. Misalnya itu tadi, daerah di bawah tegangan tinggi, sempadan sungai, terus daerah yang mudah longsor, daerah yang rawan banjir, itu bisa dapat layanan itu. Makanya kita hadirkan pendataan ini untuk bisa nantinya apabila memang kesanggupan pemerintah kota memadai untuk menyediakan anggaran, sudah tidak susah nantinya kan untuk bisa memverifikasi data-data itu tadi. Jadi kita mendata selain masyarakatnya, ini daerahnya yang berpotensi. Terus kalau direlokasi potensial lahannya itu di mana? Jadi kita sudah siapkan nanti tahun ini. Jadi lebih banyak alternatifnya untuk bisa merumuskan solusi yang terbaik bagi masyarakat. Closing statementnya adalah satu pertanyaan pamungkas Pak. Jika Anda memiliki wewenang penuh tanpa batasan, apa hal pertama yang akan Anda ubah atau tingkatkan terkait standar pelayanan minimal permukiman di Kota Makassar? Yang pasti yang jelas saya rubah adalah bagaimana perubahan mindset masyarakat supaya bisa berpikir bahwa tinggal di rumah yang layak huni itu lebih baik secara pribadi, secara emosional maupun secara sosial. Jadi itu pasti Pak.
Kenapa saya minta mindsetnya dirubah? Kalau ini sudah berubah, dia pasti mau menerima apa yang saran terbaik untuk mereka kan, yang tinggal di rumah tidak layak huni atau rumah yang berada di potensi rawan bencana. Sesimpel itu Pak ya? Ya. Oke, masalah anggaran kalau mungkin nanti pikirannya nggak bisa terbuka, sulit itu Mbak. Oke. Pasti sulit jalankan program-program Kota Makassar. Iya. Kalau masyarakatnya tidak tahu mengenai informasi informasi program ini. Ya. Baik. Berarti nanti mungkin ke depannya akan ada mungkin pendekatan lagi yang dilakukan Disperkim bersama stakeholder lainnya untuk bagaimana bisa mengubah mindset dari masyarakat yang ada di Kota Makassar, khususnya mungkin bagi mereka yang masih tinggal di daerah seperti tadi katakan rawan bencana atau juga mungkin dekat dengan tegangan listrik dan sebagainya. Untuk itu Pak, kami menunggu update terbarunya bagaimana program dari Disperkim khususnya dari bidang Pak Doni ini. Bagaimana nanti ke depannya mungkin di awal tahun atau di pertengahan tahun kita sudah mendapatkan data untuk rumah layak huni ya Pak? Ya, pertengahan tahun insya Allah. Pertengahan tahun di tahun depan ya Pak? Ya. Oke, baik. Terima kasih Pak Doni atas waktunya. Juga sudah membagikan kami mengenai tema kita hari ini, bagaimana mungkin standar pelayanan minimal bidang perumahan itu sendiri seperti apa. Mungkin sebagai highlight ada 2 hal yang tadi perlu diperhatikan, bagaimana SPM ini mulai bekerja atau beroperasi ketika nanti ada bencana. Tapi yang paling penting adalah sudah melakukan pendataan. Bidang Pak Doni sudah melakukan pendataan dan akan terus melakukan pendataan juga inovasi lainnya. Terima kasih Pak Doni. Sehat, sukses selalu Pak. Baik. Terima kasih juga buat Tribuners hingga saat ini setia menyaksikan program Bincang Kota. Semoga informasi yang kami bagikan ini juga bisa berkontribusi positif bagi pembangunan kota, khususnya di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Akhir kata, saya Fiorena Jiretno mewakili Pak Doni dan juga tim pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.